Salam dan bahagia teman-teman semuanya. Di sini saya Wahid Pratomo untuk membagikan sebuah materi untuk teman-teman yang menghadapi mata kuliah seminar ataupun tugas akhir yang pembimbingnya pertama dengan saya ataupun kedua dengan saya. Semoga dengan materi ini bisa menjadi sebuah batu loncatan untuk teman-teman lebih cepat dalam menyelesaikan tugas akhirnya. Gitu. Di sini saya memberi judulnya adalah merancang proposal penelitian karena sebenarnya materi ini saya khususkan untuk mata kuliah penelitian, mata kuliah mata kuliah seminar, tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk teman-teman yang tugas akhir. Karena awal mula dari penelitian adalah proposal yang bagus. Baiklah, yang pertama ada beberapa kesalahan ketika menyusun tugas akhir tadi, ada beberapa kesalahan teman-teman dalam menyusun tugas akhir begitu ya. Yang pertama adalah tidak riset atau tidak observasi terlebih dahulu serta tidak berdasar permasalahan yang di lapangan. Jadi teman-teman terkadang mengambil sebuah judul itu yang penting judulnya ACC, padahal nanti di tengah jalan kalau hanya berdasarkan ACC itu bermasalah. Permasalahannya adalah ketika nanti teman-teman di tengah jalan tidak ada teori atau teori yang dicari ternyata jurnalnya tidak ada, maka mengganti sebuah judul atau SK judul itu sangat beresiko. Bisa tapi sangat nanti akan mengganggu jalannya jalannya penelitian teman-teman semuanya. Jadi yang pertama adalah jangan mencari judul, tapi cari riset-riset terlebih dahulu ke lapangan. Teman-teman bisa nanti di situ ada observasi, ada masalah-masalah apa yang bisa dikembangkan, gitu ya. Yang kedua, jangan ikut-ikutan topik yang lagi tren, padahal belum tentu ada teori dan lain-lain, begitu ya. Belum tentu yang tren itu bisa menjadi sesuatu yang cepat, gitu ya. Karena tren itu tidak bisa tidak terkadang tidak didukung atau didasari dengan riset-riset terdahulu yang bisa kita cari, gitu ya. Terus yang ketiga ada judul tetapi tidak paham metode apa yang digunakan. Jadi membedakan antara kualitatif, kuantitatif, R&D itu terkadang masih sulit bagi teman-teman semuanya. Gitu. Judulnya pengaruh, desain penelitiannya kualitatif, gitu kan. Terus eksperimen dan sebagainya harus dicermati dan dipahami. Maka banyak-banyaklah membaca buku tentang penelitian. Judul tidak mencerminkan isi. Judulnya pengaruh, isinya bukan pengaruh. Judulnya peran, analisis, ternyata isinya tidak mencerminkan apa yang ada di penelitian teman-teman semua atau proposal teman-teman semuanya. Belum ada jurnal pendukung. Nah ini penting. Jurnal itu adalah hampir sepertiga dari teori untuk mendukung riset teman-teman. Karena jurnal itu pasti akan diupdate. Kalau bukan tidak setiap tahun update, tapi jurnal pasti setiap tahun akan update. Itu lebih bagus jurnal. Ya. Terus tidak tahu arah penelitiannya. Arah penelitiannya mau dibawa kemana? Ya, mau arah ke R&D, eksperimen, kuantitatif atau kualitatif dan sebagainya. Nanti harus difikskan dulu mau ke arah mana. Lalu selanjutnya adalah pahami jenis penelitian yang akan kalian ambil. Baca buku mungkin bisa penelitian dari Sugiono, Suwarsi Miari Kunto, atau Mulung. Nah, ada 3 jenis penelitian yang bisa dipahami, yaitu adalah kuantitatif berdasarkan data-data statistik, angka-angka, kualitatif berdasarkan narasi-narasi yang dibangun, dan campuran atau R&D ini biasanya menemukan teori, menemukan model-model pembaruan yang ada di sekitar kita yang belum di cover oleh orang banyak, kita menemukan di situ. Lalu untuk kualitatif, kita bahas satu persatu. Kualitatif ini jenis penelitian yang memiliki sifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Ya, kualitatif itu analisis, tapi analisis naratif, gitu ya. Berbagai metodenya ada fenomenologi, grounded teori, etnografi, studi kasus, atau naratif research. Ada banyak, tapi beberapa 5 ini yang sering digunakan untuk metode sering digunakan oleh para peneliti-peneliti pemula, ya. Yang sering dipakai oleh para sarjana atau jurusan S1 itu rata-rata analisis deskripsi.
dan studi kasus atau case study. Untuk analisis deskripsi contohnya ya seperti ini, penanaman sikap toleransi pada siswa kelas 4 melalui pembelajaran PPKN di Sekolah Dasar Negeri 13 Pemaling Kabupaten Bangka, atau penguatan pendidikan karakter melalui pembelajaran tematik penguatan PPKN pada siswa kelas 4 SD Negeri Damar Belitung. Artinya ini nanti kita hanya mendeskripsikan data-data di lapangan, kita observasi, wawancara dan sebagainya. Yang kedua, studi kasus. Ini berdasarkan kasus-kasus yang ada di lapangan. Contohnya adalah strategi guru dalam menumbuhkan karakter jujur dan mandiri siswa melalui pembelajaran tematik penguatan PPKN. Ada kata-kata di belakangnya judul adalah studi kasus di SD Gugus Caturharjo. Biasanya mengangkat beberapa gugus atau minimal satu gugus lah. Satu gugus itu ada 4 atau 5 SD begitu. Nanti dia angkat ada kasus apa di situ diangkat begitu ya. Lalu yang kedua kuantitatif. Jenis penelitian ini saya katakan dari awal tadi harus mengangkat fenomena statistik, tekniknya statistik, menggunakan matematik atau komputasi, artinya menggunakan SPSS dan sebagainya, ANOVA, tabel dan sebagainya itu untuk menggambarkan analisis data angka-angka tersebut dikalimatkan, dinarasikan. Jadi tidak hanya kalimat, tidak hanya angka, tapi nanti kita narasikan. Metodenya ada eksperimen dan survei. Ya, biasanya kalau para sarjana itu ini menggunakan dua ini yang paling utama ya, korelatif kuantitatif dan kuasi eksperimen. Biasanya seperti itu. Kalau korelatif kuantitatif itu contohnya adalah hubungan prestasi siswa muatan PPKN dengan kemampuan pemecahan masalah. Artinya ini kita hanya mencari hubungan apakah X dan Y, prestasi dan kemampuan itu berhubungan. Itu ya. Yang kedua, pengaruh hasil belajar PKN dengan kebiasaan belajar. Jadi apakah ada pengaruh hasil belajar yang bagus atau jelek itu berpengaruh terhadap kebiasaan. Bagaimana kebiasaan siswa untuk belajar itu bagaimana. Nah, kita hanya mencari itu pengaruh antara X dan Y saja. Ada atau tidak ada hubungannya kita murni berikan kepada kita berikan di tulisan kita berupa hasil penelitian. Boleh berhubungan, boleh tidak harus semuanya berhubungan karena kita hanya melakukan penelitian gitu ya. Terus yang kedua kuasi eksperimen itu membandingkan biasanya ya. Contohnya adalah pengaruh model pembelajaran picture and picture dengan hasil belajar PKN. Jadi ada suatu model lalu diterapkan di sebuah pembelajaran, apakah itu berhasil atau tidak. Nah, yang kedua, perbandingan hasil belajar siswa yang menggunakan metode TGT, tim game turnamen, dan metode picture and picture. Ada metode A dan model A dan model B, atau metode A dan metode B kita bandingkan. Nanti kelas eksperimen dan kelas kontrol, ada dua kelas. Nanti dari kedua kelas itu kita gunakan treatment yang beda-beda. Nanti hasilnya seperti apa? Apakah bagus yang TGT atau picture and picture, ya? Atau ini ada pengaruh media kartu bergambar terhadap hasil belajar siswa. Jadi ada sebuah media yang kita gunakan untuk meningkatkan atau bagaimana hasilnya terhadap hasil belajar. Jadi mungkin hanya dengan media yang konvensional, lalu ini kita ganti dengan media yang lebih interaktif. Lalu nanti hasilnya bagaimana? Nah, seperti itu untuk eksperimen. Kalau R&D campuran ini jenis penelitian campuran yang merupakan penggunaan dua jenis penelitian, yaitu kualitatif dan kuantitatif dalam satu penelitian. Contohnya pengembangan, jadi mengembangkan media pembelajaran berbasis web pada materi sila kedua Pancasila. Jadi ada sebuah media kita kembangkan di SD tersebut, apakah berhasil atau tidak. Jadi pengembangan dari moda yang belum ada kita kembangkan di SD, nanti berhasil atau tidak, namanya R&D, babak pengembangan. Ini agak lebih panjang daripada kuanti dan kuali gitu ya. Pengembangan media pembelajaran berbasis multimedia interaktif menggunakan Adobe Flash Player. Artinya ada sebuah media, lalu kita berikan kepada anak-anak siswa atau kepada siswa bagaimana mereka menanggapinya. Ya, jadi biasanya tanggapannya baik atau tidak, berhasil atau tidak sebuah media itu. Jadi dicapai dengan R&D atau campuran ini. Lalu langkah berikutnya setelah teman-teman mendapatkan judul, mendapatkan materi, masalah dan sebagainya, lalu mengidentifikasinya, lalu menentukan jenis penelitian, desain penelitiannya apa, lalu ini cari sumber masalah yang ada atau keterbaruan atau novelty. Jadi bagaimana cara mencari novelty-nya? Cari jurnal-jurnal yang ada, cari buku-buku yang ada, lalu kita
cari gapnya antara antara masalah yang sudah diteliti orang banyak itu dengan masalah yang akan kita teliti. Oh, ternyata masalah yang kita teliti itu belum diteliti orang banyak dan membutuhkan hasil yang baru, gitu ya. Membutuhkan hasil penelitian yang baru atau yang kita yang kita beri nama das Science nyatanya dan das Sollen seharusnya. Ya. Contoh ini ada contoh untuk memahami das Science dan das Sollen itu seperti ini. Hubungan tingkat pemahaman disiplin dengan kecelakaan lalu lintas. Das Sollen itu seharusnya kalau lampu merah itu ya berhenti. Tetapi ternyata dasarnya ternyata di lapangan lampu merah berhenti, ada yang berhenti, ada yang terus. Maka terjadi kecelakaan. Maka kita teliti kenapa kok mereka lampu merah itu masih terus. Apakah faktor kelalaian, apakah faktor kesengajaan atau memang faktor terburu-buru dan sebagainya. Maka kita teliti, itu namanya gap antara das Sollen dan das Science tidak sinkron. Itu namanya masalah novelty, pembaruan. Lalu yang kedua, analisis tingkat kematian karena merokok. Das Sollen seharusnya tidak ada orang yang merokok. Karena apa? Karena merokok membunuh. Ya. Tetapi dasarnya kenyataan di lapangan banyak orang yang merokok. Artinya kenapa mereka merokok? Maka hubungan antara das Sollen dan dasarnya. Kenapa sih merokok? Apa sih gengsi dan sebagainya? Mungkin gengsi, mungkin pertemanan, lingkungan dan sebagainya. Kita teliti di situ. Atau yang ketiga, penguatan pendidikan karakter melalui pembelajaran tematik penguatan PPKN. Das Sollen-nya harusnya siswa itu berkarakter karena setiap hari mereka itu diberi tauladan dan karakter oleh guru-guru mereka dan orang tua mereka di rumah. Ya, karena setiap hari dari kelas 1 sampai kelas 6, kelas 1 sampai kelas 3 SMP gitu diberi tentang karakter. Tetapi ternyata dasarnya banyak siswa yang rendah karakternya. Misalnya dari cara bertutur kata, bertingkah laku. Mungkin karena apa? Ya mungkin karena versi ada game online yang menyebabkan mereka bertutur kata tidak bagus. Ada di TV, di YouTube dan sebagainya yang membuat mereka itu bisa bersikap yang tidak bagus. Nah itu kita teliti gapnya di situ. Lalu